Baik, saya ingin ke Bang Rey. Bang Rey, ternyata tadi yang disampaikan bahwa memang belum resmi, nanti akan berikan kepastian. Kalau yang Anda baca, apakah memang Demokrat masih membutuhkan waktu? Apakah Gerindra ataupun juga Koalisi Indonesia Maju bisa memberikan daya tawar yang baik, khususnya mungkin posisi untuk AHY? Begitukah, Bang Rey? Pertama, menurut saya itu soal tinggal pengumuman aja sih, soal bergabung ini gitu. Ya meskipun disebut-sebut tanggal 21 ya tinggal satu itu ya bergabung dengan Pak Prabowo. Kan sekarang udah 18, tinggal 2 hari lagi kok. Nggak mungkin lagi negosiasi juga dengan tetangga yang lain kan gitu. Nah yang kedua adalah dalam kondisi kayak begini saya kira jelas ya target Demokrat itu nggak muluk-muluk lagi. Dan kalau muluk-muluk sih menurut saya ya belum tentu juga koalisi apa namanya Pak Prabowo ini mau terima keinginan dari Partai Demokrat itu. Bahkan untuk wakil presiden sekalipun ya. Sebab kalau wakil presiden adalah AHY, Erlangga kemana? Gitu kan. Apalagi nanti misalnya udah diputuskan usia 35 tahun boleh, lagi Gibran kemana juga gitu. Jadi saya kira kans dari AHY untuk jadi calon wakil presiden di kubu koalisi Pak Prabowo ini ya nggak lebih dari 20%, 30% gitu. Kans terbesarnya itu sekarang ada di Erlangga Hartarto. Ya kan, kalau 35 tahun itu dibolehkan, kans terbesarnya ada di Gibran gitu. Kecuali dua tokoh ini ada, mungkin AHY bisa masuk ya. Tapi itu pun juga sulit karena masih ada nama Erick Thohir kan yang digadang-gadang oleh PAN gitu. Nah, dari awal saya kira sejak mereka mengatakan putus ya hubungan dengan Anies itu daya tawar mereka sendirinya akan menurun. Gitu. Karena sederhana saja kalau misalnya Demokrat tetap inginkan wapres ya kan ya dan elit-elit ini melihat ketokohan AHY itu sangat patut ya untuk di apa nama itu ditempel lah sebagai wakil presiden. Saya kira Anies nggak akan milih tokoh yang lain kan, pasti dia akan milihnya AHY juga. Gitu. Kenyataannya kan dia lebih milih Caimin dibandingkan dengan AHY gitu. Nah itu artinya ya di mata elit ini kemungkinan besarnya adalah AHY belum masuk ke dalam kategori yang cukup ya untuk mendongkrak elektabilitas mereka gitu. Nah oleh karena itulah ya dengan pertimbangan-pertimbangan ini sudahlah lupakan menurut saya ya target wapres itu dilupakan aja. Sekarang yang penting negosiasi mungkin pada aspek lain. Apakah misalnya komposisi kabinet gitu ya dan sebagainya. Tapi untuk kursi wapres dan ataupun calon presiden itu ya udahlah kansnya udah tertutup menurut saya gitu. Dan jangan pula terpikir dan tergoda untuk bangun koalisi keempat itu makin nggak mungkin lagi gitu. Ya kan itu koalisi sia-sia aja, buang duit, buang tenaga, buang pikiran ya. Belum tentu jauh dari menang gitu. Nah, daripada itu yang paling mungkin ya dilakukan oleh Demokrat sekarang ini koalisi pilih kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar. Nah, cuma dengan tidak target yang muluk-muluk lagi. Targetnya ya bisa berkoalisi. Mungkin negosiasinya bukan daripada level 1-2, tapi level ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Oke, Bang Rey, kalau memang AHY bukan lagi menjadi daya tawar begitu ya, lalu apa yang membuat Demokrat akhirnya merapat dan memilih untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ini ketimbang dengan PDIP? Nah itu nanti Pak Herman Hairon lah yang jawab ya, kenapa mereka milih. Tapi kalau bacaan Bang Rey apa nih sebelum saya ke Bang Herman? Ya jujur saya nggak tahu, sebab hitungan saya itu jauh lebih strategis kalau mereka ketemu dengan Ganjar. Hitungan saya tapi itu kan hitungan saya dengan hitungan Demokrat jelas beda. Kalau ketemu dengan Ganjar itu yang saya sebut, itu ada 3 tokoh anak muda loh di dalam satu perahu. 1 namanya Ganjar, 2 namanya Puan, 3 namanya AHY. Dan kalau mereka dalam satu perahu, menarik juga melihatnya dalam 5 tahun ke depan. Apalagi kalau mereka punya potensi untuk menang, kan? Kuat potensi menangnya. Apalagi sekarang ini kan kalau kita lihat, ya elektabilitas Ganjar itu rebound. Kalau orang elektabilitasnya kembali, itu artinya punya potensi naik terus gitu. Sementara saat yang bersamaan kita melihat ya Pak Prabowo itu lumayan kembali agak stagnan gitu. Nah, kenapa dalam kondisi kayak begini malah Demokrat memilih Pak Prabowo? Ya saya nggak tahu, untuk Pak Heron yang jawab. Oke, kita tanyakan ya Bang Rey ke Bang Herman. Strategisnya ketemu dengan koalisinya Ganjar gitu, dalam bacaan saya gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.